Baik Ustadz, mungkin kita akan mulai. Baik para jamaah sekalian, insya Allah kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ustadz, hari ini kalau ngelihat pekan lalu kita sampai pembahasan Malaikal Maut ya, halaman 137 kalau nggak salah. Baik, kami persilahkan Ustadz, silakan. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh keluarga AMCF yang semoga Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan dan semoga senantiasa dibolak-balikan hatinya pada jalan para kekasihnya Allah dari para nabi dan para rasul. Kepada Allah kita bersyukur atas seluruh nikmat yang Allah berikan sehingga pada kesempatan pagi kali ini merupakan waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan waktu yang mendapatkan doa khusus dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyampaikan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya. Kita diberikan oleh Allah ketaatan pada majelis ilmu yang kita ikuti dan kita buka hati kita supaya kita mendapatkan nasihat dari Allah dan Rasul-Nya. Kalau kita selalu disibukkan dari pagi dalam setiap waktu yang kita lewati di dalam kebaikan, maka kita berprasangka yang baik. Kita ini dicintai oleh Allah karena salah satu di antara tanda kecintaan Allah dalam kehidupan kita ketika manusia disibukkan dalam perkara-perkara ketaatan. Makanya Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam salah satu perkataan beliau, wa min alamati sukhtillah ayushkilahu bima la yanfa'. Allah itu kalau nggak suka sama manusia, maka manusia itu akan disibukkan oleh Allah dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Berarti pemahaman terbaliknya adalah siapapun yang diridhoi oleh Allah, siapapun yang dicintai oleh Allah, maka dia akan senantiasa disibukkan di dalam ketaatan dan ibadah. Semoga senantiasa kita disibukkan oleh Allah di dalam ketaatan, dan salah satu bentuk ketaatan yang memiliki nilai yang sangat besar di sisi Allah, yaitu adalah berkumpulnya manusia pada majelis taman surga, yaitu majelis ilmu, supaya mereka mendapatkan pencerahan dan petunjuk pada kehidupan mereka, karena kehidupan ini kebutuhan, kehidupan ini kegelapan, dan tidak ada cahaya dan obat yang kecuali satu, mengikuti petunjuk ilmu yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya, karena Allah itu ingin supaya kita disembah, supaya Allah itu ingin supaya kita menyembahnya dengan ilmu. Allah tidak ingin kita menyembahnya dengan prasangka, Allah tidak ingin kita menyembahnya hanya bermodal dengan semangat, tapi harus dengan ilmu. Karena itulah yang menjadikan kita paham agama yang Allah ridhoi adalah agama ilmu. Agama yang Allah ridhai adalah agama hujjah dan dalil. Dan kita bersyukur kepada Allah ketika kita termasuk di antara hamba yang disibukkan di dalam ilmu, supaya kita mengerti pijakan dalam setiap langkah kehidupan kita. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita menggantungkan urusan kehidupan kita. Jamaah yang semoga Allah rahmati, keluarga yang semoga Allah berkahi. Sebentar. Keluarga yang semoga Allah berkahi dan semoga Allah berikan kebaikan. Kita tentunya paham bahwasanya beberapa pekan ini banyak sekali kejadian-kejadian yang menghentakkan perasaan kita, membuat kita kaget, mungkin sebagian dari kita agak shock. Belum lama kita menghela nafas setelah kita mendapatkan berita kecelakaan pesawat Sriwijaya Air, lalu tiba-tiba kita mendapatkan sebuah peristiwa, yaitu adalah bagaimana salah satu di antara ulama kita, salah satu di antara ustadz yang senantiasa khidmah kepada ilmu dan dakwah, beliau meninggal dunia, yaitu Syekh Ali Jabir. Ini memberikan kepada kita sebuah pencerahan bagi hati kita dan bagi jiwa kita, bahwasanya manusia itu sangat dekat sekali dengan kematian. Dan kita tidak tahu bahwasanya kematian itu merupakan
angka deret yang kita ini dibedakan dengan yang lainnya dengan angka urut yang ada di telapak tangan kita. Dan sesungguhnya saya teringat kepada apa yang pernah disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar itu pernah mendengar salah satu sahabatnya meninggal dunia, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Laqad sami'tu fulanan mata wa laqad sami'tu fulanan mata. Wa sayati yaumun laqad mata Umar." Umar itu pernah berkata ketika mendengar sahabatnya meninggal dunia. Hari ini aku sering sekali mendengarkan fulan itu meninggal, sahabat ini meninggal, sahabat itu meninggal. Dan akan datang satu hari, sebuah peristiwa bahwasanya akan terdengar dan tersiar kabar. Umar pun meninggal dunia. Dan itulah yang menjadikan kita merenung, sesungguhnya kematian kita dengan orang yang hari ini ada pada kematian mereka, pada liang barzah mereka, yang membedakan cuma satu, angka urut yang kita akan terima sesuai dengan deretan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadikan kita memahami betul sesungguhnya kematian itu bagi orang-orang di sekitar kita adalah obat. Obat untuk menghidupkan hati kita, obat untuk mengistirahatkan dari obsesi panjang kita yang tidak pernah putus dan tidak pernah puas. Supaya kita paham bahwasanya pasti kita akan berjodoh dengan kematian, walaupun kita tidak berjodoh dengan berbagai macam ekspektasi dan pencapaian yang kita inginkan. Semoga kematian-kematian orang-orang di sekitar kita itu kematian yang barokah untuk kita. Kematian yang barokah dari orang di sekeliling kita itu bagaimana indikatornya, Ustadz? Kalau kematian seseorang bisa membuat hati kita hidup. Kalau kematian seseorang bisa membuat Kalau kematian seseorang bisa membuat kita mengkoreksi bagaimana kompas kehidupan kita supaya kita lebih serius untuk mempersiapkan kehidupan kita yang panjang, yaitu kehidupan kita di dalam alam barzah yang akan berlanjut pada kehidupan kita di kampung akhirat kita. Dan inilah sejatinya yang kita persiapkan. Tentunya kita ketika menghadapi kematian, sikap seorang mukmin, kata Abdullah Tusturi rahimahullah ta'ala, seorang mukmin itu kalau mereka melihat kematian itu ibarat hatinya memiliki dua selimut. Ada selimut ketakutan, ada selimut ketenangan. Ini merupakan dua selimut yang menyelimuti hati seorang yang beriman ketika dia berhadapan dengan kematian. Selimut yang pertama itu ketakutan. Bahwasanya seorang mukmin itu bagaimanapun dia juga takut ketika melihat kematian. Ketika dia membayangkan bagaimana dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan, bagaimana dia membayangkan dosa-dosa yang dia kerjakan, bagaimana dia membayangkan taubatnya belum tentu nasuha, maka inilah yang timbul menjadi ketakutan. Karena seseorang yang beriman itu betul-betul merasa takut dengan apa yang akan dihadapi ketika kematian itu memutuskan rangkaian perjalanan ketaatan dan ibadah yang bisa dia lakukan dan bisa dikerjakan dalam kehidupan. Bukan berarti orang mukmin itu nantang-nantang mati. Karena saya tidak pernah mendapati orang-orang yang beriman dari kehidupan para ulama terdahulu kalangan salafus saleh yang menantang kematian. Karena mereka juga memiliki rasa takut dengan kematian. Mana dalilnya bahwasanya para salafus saleh itu memiliki rasa takut dengan kematian? Mari kita ambilkan salah satu contoh di antara ratusan contoh. Ketika kita mendapati Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika beliau akan menghadapi sakaratul maut, beliau menangis. Anaknya berkata kepada Abu Hurairah, "Wahai bapakku, engkau adalah orang yang memiliki banyak amal. Di antara amal yang engkau miliki adalah meriwayatkan hadis dari Nabi. Apa yang membuatmu menangis ketika akan menghadapi satu kepastian yang bernama kematian?" Perhatikan jawaban yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Tulus safar qillatul amal. Fala adri ahmahbit am akuna fil jannah am finnar. Maka Abu Hurairah menyampaikan jawaban telak kepada anaknya. Nak, sesungguhnya perjalanan yang akan ditempuh oleh ayahmu ini perjalanan panjang. Banyak sekali dermaga, banyak sekali terminal yang akan Bapak singgahi ketika pada kematian ini. Dan sedikit sekali bekal yang dimiliki oleh bapakmu dalam perjalanan panjang ini.
Dan bapakmu juga tidak pernah tahu apakah langkah kakinya menginjakkan kaki di surga ataukah menginjakkan kaki di neraka. Itulah yang menjadikan Abu Hurairah menangis. Padahal kalau kita merenungkan di dalam panggung sirah para sahabat, sekelas Abu Hurairah itu kurangnya apa? Beliau meriwayatkan hadis paling banyak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau orang yang bertemu dengan Nabi, melazimi Nabi sebagaimana pakaian yang melekat pada Rasulullah karena seringnya beliau berjumpa dengan Nabi dan mendapatkan doa. Orang yang tahu, saksi bagaimana Quran diturunkan. Orang yang hari ini namanya masih sering disebut dan masih hangat membasahi bibir kita karena setiap kita menyebutkan hadis selalu teringat dengan Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis itu sampai kepada kita. Tetapi itu pun tidak menjadikan Abu Hurairah itu menantang kematian. Tapi Abu Hurairah pun mengingat betapa sedikitnya bekal yang beliau miliki dibandingkan panjangnya perjalanan yang beliau akan tempuh. Dan itu menunjukkan bahwasanya seorang beriman itu di dalam hatinya kadang-kadang takut pada kematian. Dan itu merupakan yang wajar. Tapi ketakutan pada kematian itu tidak mengalahkan selimut yang kedua. Selimut yang kedua itu adalah ketenangan. Bahwasanya seorang yang beriman itu tetap bagaimanapun walaupun dia memiliki rasa takut pada kematian, mengingat dosanya, mengingat kematiannya, mengingat nobatnya, tapi sesungguhnya dia memiliki sisi hati yang lainnya yang diselimuti dengan ketenangan. Orang yang beriman itu tetap tenang. Kenapa dia tenang melihat kematian? Karena sesungguhnya kematian itu merupakan pintu yang akan memperjumpakan dia dengan zat yang dia cintai sepanjang hidupnya. Dan itu adalah zat yang maha pengasih, yaitu adalah Allah. Yang kasih sayang Allah kepada kita lebih besar daripada kasih sayang kita kepada diri kita sendiri. Makanya kita menjadi tenang, karena kita akan pulang kepada zat yang maha penyayang. Dan kematian itu pintu yang akan memperjumpakan kita dengan zat yang kita cintai sepanjang hidup kita. Bukankah kalau ada suami itu dan istri LDR, dia akan menyenangi aplikasi yang bisa mengkonekkan dan menghubungkan antara pasangan itu ketika mereka berjauhan. Contoh, suaminya ada di Australia, istrinya ada di Jakarta. Tentunya yang paling disenangi pasangan suami istri itu apa? Aplikasi yang bisa mempertemukan mereka secara lebih real dan secara lebih dekat walaupun secara virtual. Bisa menjadi jembatan yang menghubungkan jarak yang membentang di antara mereka. Contoh, kalau dulu awal-awal ada Skype, mereka pasti senang Skype. Dan setiap Skype-nya itu ada notifikasi, mereka pasti bersemangat karena menyangka itu dari pasangan hidup mereka. Itulah analogi yang sederhana. Memang orang yang beriman itu terkadang takut memikirkan dosanya, memikirkan maksiatnya, memikirkan tobatnya, apakah sudah menjadi nasuha ataukah belum. Tapi ujung dari semua ketakutan itu tidak mengalahkan sifat ketenangan. Di ketenangan itu adalah karena sesungguhnya kita tahu betul bahwasanya kematian itu akan memperjumpakan kita dengan Allah, Zat yang Maha Pengasih. Dan ingat, siapapun yang senang bertemu dengan Allah, maka Allah lebih senang bertemu dengan dia. Siapapun yang tidak senang bertemu dengan Allah, salah satunya membenci kematian, Allah pun tidak akan senang ketemu dengan dia. Faman ahabba, ahabballahu liqa'ahu. Faman kariha, karihallahu liqa'ahu. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwasanya kita ini walaupun takut harus senang pada kematian karena kematian itu gerbang yang memperjumpakan kita dengan Allah. Zat yang memberi nafas, zat yang memberi rezeki, zat yang selalu melindungi kita dalam kehidupan itu Allah. Dan senangnya kita ketika bertemu dengan Allah pada gerbang kematian yang akan kita lewati, menjadikan kita akan mendapatkan kecintaan Allah yang akan senang bertemu dengan kita. Makanya Rasulullah SAW pernah mendatangi seorang pemuda ketika sakitnya berat. Lalu Nabi bersabda, apa sih yang kamu rasakan? Lalu pemuda itu berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku takut dengan dosaku, tetapi aku berharap kepada Zat yang Maha Pengasih. Apa komentar Rasulullah ketika mendapati jawaban dari pemuda tersebut? Rasulullah berkata, pemuda ini akan mendapatkan keamanan dari apa yang dia takutkan dan mendapatkan apa yang dia harapkan. Apa yang ditakutkan pemuda itu? Dosanya Allah akan amankan, dengan dosa itu dihapuskan. Apa yang diharapkan pemuda ini?
maka dia akan bertemu dengan Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka dia akan mendapatkan bahwasanya Allah itu akan penyayang kepadanya. Maka inilah yang kita harus tumbuhkan betul. Terkadang khawatir, kadang-kadang ketakutan kita berlebihan menghilangkan sifat ketenangan, dan ini tidak boleh. Tetapi ketakutan kita tidak boleh menghilangkan sifat ketenangan. Dan salah satu di antara perkara yang menghadirkan sifat ketenangan bagi kita ketika melihat kematian itu apa? Bagaimanapun kita pulang kepada Zat yang sangat mencintai kita lebih daripada cintanya kita kepada diri kita sendiri. Zat yang mensifati dirinya dengan kata pengasih, penyayang, Zat yang mensifati dirinya dengan kata Zat yang Maha Pengampun, itu semuanya menjadikan kita tenang. Bukankah ketika kita pulang kepada orang yang menyayangi kita, kita menjadi tenang? Berapa banyak istri, berapa banyak anak ketika mereka gelisah di luar rumah, tidak ada suami yang mendampingi dan mendapatkan berbagai macam soal ketika di jalan, tepat ketika dia bertemu suaminya yang dia tahu suaminya itu melindungi dia, menjadikan dia tenang. Nah, itulah yang menjadikan kita memahami bahwasanya kematian itu tetap harus menghadirkan ketenangan bagi orang yang beriman. Alasan yang kedua untuk menenangkan kita itu apa? Karena sesungguhnya kematian itu merupakan musim panen. Musim panen dari apa yang kita lakukan di dalam ketaatan. Bukankah yang diharapkan petani musim panennya? Bukankah yang diharapkan orang yang menanam durian itu musim panennya? Maka sesungguhnya ketaatan kita itu memiliki musim panen. Dan musim panen ketaatan kita itu musim panennya adalah ketika kita meninggal dunia. Makanya ada satu riwayat yang dinukil pula oleh Imam Al-Qurtubi bahwasanya manusia itu ketika mereka di alam barzah pertama kali, malaikatul adab itu mendekat kepada ruh yang baru saja menginjakkan kaki di alam barzah. Ketika malaikatul adab mendekat kepada ruh tersebut, maka datanglah sholat, maka datanglah puasa, maka datanglah Quran, maka datanglah sedekah dalam bentuk fisik sebagaimana selayaknya seorang penjaga. Sholat akan berkata kepada malaikatul adab, pergilah kamu malaikatul adab, saya adalah sholat yang selalu dilakukan olehnya dalam setiap hidupnya. Pergilah kamu. Sedekah akan berkata pula kepada malaikatul adab, pergilah kamu malaikatul adab, aku adalah sesuatu yang dilazimi olehnya dalam kehidupan kecuali dia merogoh kantongnya untuk memberikan sedekah. Puasa pun akan berkata kepada malaikatul adab, pergilah kamu wahai malaikatul adab, saya adalah puasa yang dia rela mengeringkan kerongkongannya, mengosongkan perutnya ketika dia melazimi dan melakukan perbuatan puasanya dalam hidupnya. Akhirnya malaikatul adab itu melipir dan pergi meninggalkan jasad itu ketika roh itu dijaga oleh amal-amal yang dilakukan olehnya pada kehidupan di dunia. Dan inilah yang menjadikan kita akhirnya tenang. Berarti disitulah kita akhirnya paham ya. Berarti orang yang beriman itu memiliki dua selimut pada sekeping hatinya. Selimut yang pertama takut, selimut yang kedua adalah ketenangan. Tenang yang tidak menafikan ketakutan, ketakutan yang tidak menghilangkan sifat ketenangan. Dan itu berimbang, tidak saling mengalahkan. Orang kalau kemudian tidak punya takut, akhirnya tidak bisa beribadah. Bukankah ketakutan menimbulkan banyak kebaikan? Takutnya kita kepada Allah mendekatkan kita kepadanya. Ketakutan kita kepada makhluk menjauhkan kita darinya. Takut itu baik. Bukankah orang yang takut terlambat, dia mengambil keberangkatan lebih pagi? Bukankah orang yang takut membebani orang, dia bekerja lebih keras? Takut kepada Allah itu baik. Berarti kalau ada orang mukmin tiba-tiba ketakutan malam-malam berpikir, ya Allah gimana kalau saya mati? Itu baik. Kalau ketakutan itu efektif menjadikan dia mengambil sajadah dan mendekat kepada Allah. Karena takut itu dua. Ada takut nafsu, ada takut iman. Ini kata para ulama. Takut nafsu itu takut saja, tapi tidak menimbulkan kebaikan, ketaatan setelahnya. Hanya takut saja mendominasi. Tapi setelah itu tidur lagi. Setelah itu tetap melakukan dosa. Setelah itu tetap melakukan kemaksiatan. Ini takut nafsu. Nafsunya ketakutan kalau hidupnya di dunia dengan berbagai macam dosanya, berbagai macam kemaksiatannya, itu akan berhenti. Ini namanya takut nafsu. Ada yang kedua yang disebut dengan takut iman.
Takut iman itu yang merubah seseorang menjadi lebih baik. Saya pernah mendengar sebuah kisah seseorang yang bertaubat hijrah. Alasannya dia ketika memandikan jenazah dia ketakutan. Pada waktu ketakutan memandikan jenazah itulah yang merubah betul kompas kehidupannya menuju kepada Allah. Ini ketakutan iman. Ini ketakutan iman. Dan ketakutan itu tetap penting. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami ya, selama sepekan ini Sriwijaya dengan 62 penumpangnya, baru saja kita agak mengurai sedikit setelah 1-2 hari tiba-tiba dikagetkan kembali dengan peristiwa Syah Ali Jabir meninggal dunia. Maka sesungguhnya inilah yang menjadikan kita harus mengambil sebuah pelajaran. Kehidupan kita sejatinya berada pada bawah gundukan tanah. Dan itulah sejatinya kehidupan kita. Dan itulah yang saya lihat kalau kita datang ke Mekah dan Madinah. Kalau saya datang ke Mekah dan Madinah itu di antara perenungan yang saya peroleh itu apa? Kenapa Mekah dan Madinah itu tidak ramai dengan bangunan-bangunan dan bekas-bekas istana yang megah sebagaimana kalau kita datang ke Roma, Italia. Bekas Romawi itu kelihatan nyata, istana-istananya masih tertata. Gelas-gelasnya, sendoknya, garpunya yang dari emas semuanya masih ada. Bahkan pakaian kebesaran mereka pun masih ada. Disitulah kita paham. Kenapa orang kafir kalau mati seluruh istananya itu terlihat dan masih bisa untuk dikunjungi. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan kepada kita, itulah orang kafir. Surganya itu dan kehidupannya itu hanya pada kehidupan di dunia. Dan ketika mati selesai. Beda ketika kita datang ke Mekah dan Madinah. Kalau kita datang ke Mekah dan Madinah, tidak ada yang indah dari Mekah dan Madinah itu kecuali adalah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Yang lainnya itu biasa. Tidak ada istananya Rasulullah, tidak ada istana Abu Bakar, tidak ada istana Umar. Padahal orang yang paling layak untuk membangun istana dan meninggalkan sebuah sejarah dan situs untuk kita itu sebenarnya mereka. Tapi nggak ada. Rumahnya Abdurrahman bin Auf miliarder yang waktu meninggal dunia mampu meninggalkan warisan untuk satu istrinya 100.000 dinar. Padahal istrinya ada 4. Belum lagi anaknya yang jumlahnya lebih dari 30. Miliarder, tapi nggak ada itu bekas rumahnya. Seakan-akan para sahabat generasi terbaik ingin memberikan sebuah pelajaran untuk kita. Kehidupan mereka bukan di atas tanah. Kehidupan mereka itu baru dimulai ketika mereka meninggal dunia dibagi di bawah tanah daratan. Bagi itulah kehidupan para sahabat dimulai ketika mereka mendapatkan kenikmatan atas seluruh pengorbanan mereka pada kehidupan ketika mereka membela Rasulullah dan menyebarkan agama ini. Nah, inilah yang menjadikan kita memahami. Kita ketika memandang kematian memiliki rasa takut yang tidak menghilangkan sifat ketenangan, ketenangan yang tidak menghilangkan sifat takut. Dan itu datang silih berganti. Kadang-kadang seiring dengan kita ngaji tenang. Ketika kita tahu bahwasanya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih. Ketika kita melihat satu persatu dalil orang-orang yang diampuni oleh Allah, kita tenang. Kadang-kadang timbul rasa takut. Ada masa-masa ketika kita takut, ketika tiba-tiba kita disontakkan dengan berita teman SMP kita meninggal, teman SMA kita meninggal, fulan yang kita kenal, circle terdekat kita meninggal. Kadang-kadang rasa takut menggelayut di dalam hati. Kalau kita selalu dalam kondisi takut dan tenang, maka itulah yang sejatinya perasaan yang benar. Nah, semoga Allah senantiasa menenangkan hati kita ketika melihat kematian, ketenangan yang tidak menafikan sifat ketakutan, ketakutan yang tidak menghilangkan dan mengusir ketenangan pada hati kita. Dan inilah yang menjadikan kita mempelajari kitab At-Tadhkirah, karena sesungguhnya kitab ini merupakan sebuah kitab yang bisa memberikan kepada kita petunjuk tentang hakikat kehidupan yang pasti kita akan temui. Hakikat perjalanan yang pasti kita akan tempuh. Karena tidak ada perjalanan yang panjang kecuali perjalanan kita ketika menuju kepada kematian. Sekarang mari kita buka halaman 140. Tadi 140 ya Pak Adi. Ya. Ketika kita membicarakan 140,
kita akan membicarakan tentang malakul maut, atau sebagian masyarakat menyebutnya dengan malaikat Israel. Ada beberapa perkara yang kita harus bedah dulu, poin per poin ketika membicarakan tentang tema ini. Yang pertama yaitu penamaan. Penamaan itu yang benar itu apakah disebut dengan malakul maut ataukah disebut dengan malaikat Israel. Ini penting untuk kita, ini perlu untuk kita ketahui supaya kita memahami, karena penamaan itu harus kita kembalikan kepada penamaan-penamaan yang terdapat di dalam kitabullah dan sunnah. Maka beberapa riwayat itu ada yang merujuk kepada malaikat Israel. Ada yang merujuk kepada kata malaikat maut. Bahkan Imam Qurtubi di dalam buku ini pun terkadang menyebut malaikat Israel, terkadang beliau menyebut malakul maut. Ya. Maka penamaan ini ketika kita membaca dari berbagai macam referensi, saya lebih condong kepada penamaan bahwasanya malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa disebut dengan malakal maut. Dan bukan malaikat Israel. Karena hadis-hadis yang menceritakan tentang malaikat Israel itu hadis-hadis Israiliyat. Hadis-hadis yang memang secara riwayat belum kuat untuk dijadikan pijakan dan dalil. Wallah alam, itu yang saya ketahui. Adapun penamaan, dia disebut dengan malakal maut itu lebih kuat. Berdasarkan dari berbagai macam ayat dan berbagai macam hadis. Salah satunya ketika kita membaca surat As-Sajdah ayat yang ke-11. Yatawaffakum malakul mauti alladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Sesungguhnya akan kalian itu diwafatkan oleh malaikat maut yang telah diwakilkan untuk kalian dan kepada Allah kalian akan dikembalikan. Pada ayat ini Allah menyebut kata malakul maut. Allah menyebut dengan kata malakul maut. Ini menunjukkan bahwasanya malakul maut itu penamaannya disebut oleh Allah dengan penyebutan malaikat maut. Malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa manusia. Dalam hadis pun sama. Kalau kita membaca riwayatnya Bara' bin Azib itu menyampaikan hadis yang panjang tentang kematian. Proses kematian seseorang sampai dia dibawa ke langit yang ketujuh dan dikembalikan kepada jasadnya ketika dikuburkan di dalam alam kuburnya. Maka di situ Nabi pun menyebut dengan kata malakul maut. Maka dari dalil As-Sajdah ayat yang ke-11, riwayatnya dari Bara' bin Azib, maka saya lebih condong untuk memilih malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa itu disebut dengan malaikat maut. Walaupun tidak menafikan, beberapa ulama ada yang tetap menyebut itu malaikat Israel dan terkadang mereka menyebut kata malaikat maut. Salah satunya Imam Qurtubi. Tapi ada sebuah penjelasan. Kata-kata malaikat Israel itu riwayatnya pada hadis Israiliyat. Hadis Israiliyat itu apa? Hadis Israiliyat itu hadis-hadis yang berkaitan tentang, yaitu hadis-hadis yang ada dalam riwayat-riwayat sebelum datangnya Rasulullah SAW. Ya, cerita tentang Nabi ini, cerita tentang Rasul ini yang bukan datang dari Rasulullah, itu namanya Israiliyat. Nah, Israiliyat itu sikap seorang talibul ilmi, seorang penuntut ilmu, bahwasanya dia tidak membenarkan tapi tidak mendustakan. Maka saya dari pijakan dan penjelasan dari referensi itulah akhirnya lebih kuat untuk condong kepada pendapat bahwasanya malaikat yang mencabut nyawa itu disebut dengan malaikat maut. Ini yang pertama. Yang kedua yang kita harus pahami adalah kemarin saya menyampaikan bahwasanya tugasnya malaikat maut itu mencabut seluruh nyawa, seluruh ruh, baik itu manusia ataupun hewan-hewan yang kelihatan oleh kasat mata dan tidak kelihatan oleh kasat mata. Bahkan para ulama salaf itu berkata, sampai kutu yang ada di rambutnya manusia pun yang mencabutnya adalah malaikat maut. Berarti malaikat maut itu berada pada kesibukan yang sangat luar biasa untuk senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan tugas mencabut ruh setiap makhluk yang bernyawa. Makanya kemarin saya menyampaikan ketika pada peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW, Nabi melihat ada makhluk yang besar, lalu bumi ada di antara kedua pahanya, kedua lututnya, yang mana kedua tangannya bisa menjangkau semua tempat yang ada di muka bumi dalam sekejap. Ketika Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, siapa makhluk itu
Maka malaikat Jibril berkata, itu adalah malaikat maut. Berarti malaikat maut itu diberikan fisik yang besar berdasarkan pada riwayat yang tadi kita sampaikan. Berarti mampu tangannya menjangkau semua tempat dan tidak ada, dan sesungguhnya itulah kemampuan dan kekuatan dan keistimewaan yang Allah berikan kepada malaikat maut. Sehingga malaikat maut itu berada pada kesibukan yang sangat luar biasa setiap waktunya dan setiap saatnya. Ya. Dan itu kemudian mencabut semua nyawa. Semua makhluk yang bernyawa, maka sesungguhnya yang mencabutnya itu adalah malaikat maut. Sampai corona pun sama. Corona itu juga makhluknya Allah. Ini saya bicara sedikit tentang corona. Saya kemarin beberapa hari yang lalu mendapati kabar. Ada satu rombongan travel pergi mereka ke Turki. Ketika mereka pergi ke Turki, ada yang akhirnya positif corona, positif COVID. Satu tim. Ternyata ada yang kena, ada yang tidak kena. Padahal mereka itu ketika berangkat negatif semuanya. Ketika di Turki, sebagian dari mereka dekat. Ada orang yang kena COVID. Ada orang yang kena COVID. Satu kamar dengan 2 orang yang lainnya. Satu kamar diisi 3 orang. Yang satu kena, yang 2 nggak kena. Ada juga kejadian istrinya kena, suaminya nggak kena. Ada 2 istri yang kena, 2 suaminya nggak kena. Padahal setiap harinya berada pada satu kamar, tentunya kamar mandi yang sama, berdekatan pula selama perjalanan selayaknya suami istri. Insya Allah ya. Disitulah akhirnya kemudian kita harus mengerti. Pelajaran apa yang kita ambil ketika kita mendapati kisah semacam ini? Berarti bahwasanya di atas semua teori tentang corona, di situ ada Allah. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, dan Allah yang mengatur. Ya. Makanya kemudian disitulah kita paham. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan lewat malaikat maut. Allah pula yang mengatur. Orang yang menjadi suami istri yang harusnya paling, secara teori itu paling besar kemungkinan untuk kena COVID pula. Tapi suaminya setiap harinya sama, dia malah nggak kena. Dan itu menunjukkan kepada kita, khawatir terhadap COVID boleh. COVID memang ada. Tapi bagaimanapun COVID ini, bagaimanapun dia itu makhluknya Allah. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan melalui malaikat maut yang ditugaskan oleh Allah untuk mencabut ruh setiap makhluk yang Allah ciptakan, baik yang besar, yang kelihatan kasat mata, ataupun yang tak kelihatan. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya mengerti bahwasanya menggunakan protokol kesehatan, iya, ikhtiar untuk menjaga penularan, betul. Tapi semua perkara itu harus ditutup dengan sebuah kekuatan bersandarnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa itu tidak boleh putus. Allahumma inna na'udzubika minal judami wal barasi wal jununi wa sayyi'il asqam. Allahumma inna hadzal marad jundum min junudika tusibu bihi man tasha wa tasrifu amman tasha fasrifu anna wa an buyutina wa ahalina wa dararina wa li jami'ina wa li jami'il muslimin. Itu harus. Dan ini menunjukkan kepada kita, sekali lagi balik ke poinnya, berarti malaikat maut itu berada pada kesibukan, dia memiliki makhluk yang, dia memiliki fisik yang besar. Hingga dunia itu di antara kedua lututnya, tangannya bisa menjangkau semua permukaan yang ada di atas muka bumi. Itulah malaikat maut. Yang ketiga yang kita harus pahami, yang kita ringkaskan adalah malaikat maut itu apakah dia itu tunggal ataukah dia itu adalah jamak plural. Karena Allah terkadang menyebut malaikat maut itu, terkadang Allah menyebut malaikat maut itu dengan kata tunggal, mufrad. Terkadang Allah menyebut malaikat maut dengan kata jamak. Dalil bahwasanya Allah menyebut malaikat maut itu dengan bentuk kata mufrad, yaitu As-Sajdah ayat yang ke-11. Qul yatawaffakum malakul mauti alladzi wukila bikum. Ya. Katakanlah bahwasanya malaikat maut yang diserai untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Di sini Allah menyebutkan kata malakul maut dalam bentuk mufrad tunggal. Tapi di dalam ayat yang lainnya, tawafat hurusulana, dia diwafatkan dengan delegasi-delegasi utusan kami. Allah menyebut malaikat maut dengan bentuk jamak. Sekarang kita ingin tahu, malaikat maut itu sebenarnya mufrad atau jamak?
Maka kemudian ternyata kita harus paham tidak ada yang kontradiktif di dalam kitabullah dan hadis. Tidak ada yang kontradiktif. Tapi kan yang satu disebut oleh Allah mufrad, yang satu disebut oleh Allah jama', Ustaz. Tidak ada yang kontradiktif walaupun tampaknya secara penampakan mata pertama kali menunjukkan itu kontradiktif. Karena tidak mungkin dan mustahil bagi Allah itu kontradiktif dalam setiap kabar yang Allah sampaikan. Kalaupun kita melihat ada satu dalil dengan dalil tampaknya kontradiktif, itu bukan karena kontradiktif, karena kebodohan kita yang menganggap itu kontradiktif, padahal itu bukan kontradiktif. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana mendudukkan as-sajdah dengan surat Al-An'am? Pada surat as-sajdah ayat yang ke-11, Allah menyebut kata malaikat maut dalam bentuk mufrad. Dalam Al-An'am, Allah itu menyebut malaikat maut dalam bentuk jamak. Begini. Ternyata pendapat yang disampaikan oleh banyak ulama, salah satunya Syekh Utsaimin, bahwasanya malaikat maut itu satu, tetapi memiliki banyak sekali pembantu-pembantu yang Allah berikan kepada malaikat maut untuk membantu urusan yang dilakukan oleh malaikat maut. Pembantu-pembantu ini dalam beberapa penjelasan disampaikan pembantu-pembantu inilah yang mencabut ruh sampai ruh itu berada pada kerongkongan, pada setelah itulah yang dicabut langsung oleh malaikat maut. Makanya pada surat Al-An'am ayat yang ke-61 dikatakan oleh Allah, tawaffathu rusulana. Allah yang mematikan apa? Sesungguhnya delegasi-delegasi kami lah yang mematikan. Makanya kemudian pembantu-pembantu malaikat maut itu yang mencabut ruh, lalu kemudian malaikat maut yang mengeksekusi pada finalnya. Pada proses akhirnya itu yang mengeksekusi adalah malaikat maut. Nah, itulah kenapa kemudian disebut dengan kata mufrad dan terkadang disebut oleh Allah dalam bentuk jamak. Ketika dalam bentuk plural atau jamak disebutkan berarti Allah sedang menyampaikan tentang pembantu-pembantunya malaikat maut. Ketika Allah menyebutkan dalam bentuk mufrad tunggal berarti merujuk kepada malaikat maut itu sendiri. Jadi malaikat maut itu kemudian memang betul-betul memiliki pembantu-pembantu yang senantiasa akan membantunya untuk mencabut ruh setiap makhluk yang bernyawa. Dan ketika dikatakan dimatikan oleh kenapa disebutkan jamak pula? Jadi gini, kadang-kadang sebuah analoginya itu gini, ada sebuah kerajaan, kemudian prajurit membunuh orang yang menentang raja. Yang membunuhnya itu prajurit banyak, satu kompi misalkan. Tapi peristiwa itu dinisbatkan kepada sang raja. Padahal yang membunuh itu bukan raja langsung. Maka disitulah kita akhirnya mendapati Allah mengabarkan dengan kata jamak ketika mencabut nyawa, itu kemudian yang melakukan itu adalah pembantu-pembantu malaikat maut, tetapi statusnya dikembalikan kepada malaikat maut karena malaikat maut itu majikan dari seluruh pembantu-pembantu yang Allah berikan kepada malaikat maut. Jadi disitulah kita kemudian mendapati malaikat maut itu dia memiliki pembantu. Awanun yu'inuhu fi qabdi arwahil ins. Maka kemudian para ulama mengatakan sesungguhnya malaikat maut itu memiliki pembantu-pembantu yang banyak. Yang pembantu-pembantunya ini melaksanakan perintahnya malaikat maut dan membantu malaikat maut di dalam tugas yang Allah berikan kepada malaikat maut. Maka disinilah kita paham kenapa malaikat maut kadang disebut dengan bentuk mufrad, kadang-kadang disebut dalam bentuk jamak plural. Karena sesungguhnya tidak bertentangan. Disebut kata jamak kembalinya kepada para pembantu-pembantunya malaikat maut. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat yaitu adalah malaikat maut itu mendatangi kita berapa kali sih sebenarnya, Ustaz? Maka malaikat maut itu berapa kali mendatangi kita? Tidak ada sebuah kabar yang tidak ada sebuah kabar yang betul-betul kuat ketika menyampaikan tentang masalah ini kecuali beberapa riwayatnya itu sebagian tidak diketahui asalnya. Contoh, ada yang suka mengatakan malaikat maut itu mendatangi kita 70 kali di dalam satu hari. Tetapi riwayat ini merupakan riwayat yang masih diperdebatkan oleh para ulama-ulama hadis tentang kesahihan riwayat tersebut. Ada pula yang mengatakan bahwasanya kalau Imam Qurtubi menyampaikan malaikat maut itu mendatangi kita seharinya 5 kali. Ya, tetapi riwayat ini pun ketika ditakhris dan ketika ditahqiq dicek kembali ternyata tidak ada riwayat yang menceritakan tentang itu.
Ada satu lagi riwayat dari Hasan al-Basri, salah satu ulama tabi'in. Hasan al-Basri itu berkata, sesungguhnya malaikat maut itu mendatangi kita seharinya 3 kali. Ini kalau ini merujuk kepada Hasan al-Basri. Malaikat maut itu mendatangi kita 3 kali. 3 kalinya mendatangi manusia tidak diterangkan kapan saja waktunya. Jadi 3 kali malaikat maut itu mendatangi kita. Lalu malaikat maut ketika mendatangi manusia, dia membawa lembaran-lembaran rezeki yang dimiliki manusia-manusia itu. Kalau manusia itu masih memiliki catatan rezekinya, maka malaikat maut meninggalkan. Nanti mendatangi lagi yang kedua. Oh, catatan rezekinya masih ada, maka ditinggalkan. Kemudian akan mendatangi yang ketiga. Oh, masih ada, maka kemudian dia akan ditinggalkan. Sampai pada satu waktu ketika malaikat maut mendatangi, malaikat maut tahu, oh rezekinya sebentar lagi habis. Nafasnya, airnya, dan seluruh rezekinya itu sudah habis. Ketika sudah mendekati itulah, maka kemudian malaikat maut akhirnya mencabut nyawa orang tersebut. Ketika malaikat maut itu baru mencabut nyawa orang tersebut, kata Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, maka sesungguhnya malaikat maut itu masih berada di tempat itu ketika nyawa orang yang telah habis rezekinya dicabut. Yang menyambut ruhnya malaikatul rahmah kalau orang beriman, dan malaikatul adab kalau dia bukan orang beriman. Dibawa ke langit yang ke-7. Adapun malaikat maut itu masih sekitar situ. Di tempat orang yang mereka bersedih ketika keluarga yang mereka cintai meninggal dunia, mereka nangis. Disitulah kata Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala berkata, kenapa kalian nangis? Sesungguhnya keluarga yang kalian tangisi ini sudah habis jatah rezekinya. Dan saya hanyalah menjadi pesuruhnya Allah. Karena ketetapan ajalnya sudah selesai. Kalaupun tidak aku cabut, dia tidak bisa hidup karena rezekinya sudah tidak ada. Yang membuat kalian nangis itu apa? Dan kalian akan aku datangi sampai catatan rezeki kalian itu habis. Kata Hasan al-Basri, salah satu tabi'in rahimahullah ta'ala berkata, kalaulah setiap manusia mampu mendengarkan apa yang diucapkan malaikat maut ketika malaikat maut itu masih mengitari jasad orang yang baru saja meninggal dunia, kata Hasan al-Basri, tidak ada lagi orang yang menangisi keluarga. Karena setiap orang akan sibuk menangisi dirinya dan ketakutan ketika pintu rumahnya akan diketuk malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Nah, riwayat-riwayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ini memang riwayatnya tidak datang langsung dari Rasulullah SAW. Tapi bagi kita, kalau saya, menurut hemat saya, kita tidak perlu untuk dipusingkan berapa kali kita didatangi malaikat maut, karena bukan itu yang sejatinya perlu kita khawatirkan. Karena kita tahu bahwasanya yang lebih penting adalah memikirkan kematian yang pastinya akan datang dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang menjadikan kita kalau dalam masalah berapa kali sih Ustadz malaikat maut itu mendatangi kita? Ya, sebenarnya nggak terlalu penting. Yang terpenting itu apa sih amal yang kita harus persiapkan ketika betul-betul dia datang untuk memindahkan kita dari alam dunia menuju kepada alam barzah. Itu lebih penting. Terkadang ada beberapa ilmu yang ketika kita mengetahuinya tidak terlalu penting, kalaupun kita tidak tahu tidak membahayakan untuk akhirat kita. Ini termasuk pada kategori yang apabila kita nggak ngerti seberapa sering malaikat maut itu mendatangi kita, kalaupun kita tidak mengetahui jawaban ini, tidak membahayakan akhirat kita. Yang membahayakan itu kalau kita pasti didatangi malaikat maut, lalu kita tidak mempersiapkan. Itu yang lebih membahayakan. Nah, maka inilah yang menjadikan kita memahami poin yang keempat, berarti malaikat maut itu berada pada kesibukan, mendatangi manusia, lalu kemudian akan mencabut nyawanya manusia sebagaimana perintah yang Allah wakilkan itu kepada malaikat maut. Kemudian yang kelima, yang kita harus paham, malaikat maut itu wajahnya semacam apa? Berarti malaikat maut pasti memiliki wajah? Pasti memiliki wajah. Karena malaikat itu diantara yang kita pahami, mereka memiliki fisik. Fisiknya hanya Allah yang mengetahui. Allah cuma menceritakan beberapa fisiknya, tapi tidak disampaikan oleh Allah secara detail. Maka kemudian kita mendapati ternyata malaikat maut itu memiliki 2 wajah. Wajah yang pertama yang beliau pakai ketika akan mencabut nyawanya orang yang beriman. Supaya orang yang beriman itu merasa di akhir dia dicabut ruhnya itu merasa tenang. Makanya kalau ada
orang meninggal dunia kok senyum, saya sering ditanya, Ustadz, kenapa saya lihat ada orang ketika meninggal dunia senyum? Apakah senyumnya seseorang ketika meninggal dunia itu tanda husnul khotimah? Yang saya baca tidak ada satupun dalil yang menerangkan tanda husnul khotimah itu wajahnya tersenyum. Cuma kita harus merenung. Senyumnya orang ketika meninggal dunia berarti dia melihat sesuatu yang menyenangkan. Ya, banyak kalau kita lihat orang-orang di antara keluarga itu kayak tersenyum melihat sesuatu. Memang itu bukan tanda husnul khotimah yang kita dapatkan dalilnya secara real atau secara jelas menyebutkan tanda husnul khotimah tersenyum. Karena yang diterangkan di dalam dalil yaitu adalah tanda husnul khotimah itu berkeringat dahi kita dan kening kita. Itu yang jelas-jelas jelas. Yang betul-betul jelas semacam itu. Adapun tersenyum, walaupun tidak disebutkan secara eksplisit di dalam dalil bahwasanya itu merupakan husnul khotimah, tapi itu merupakan bagian dari sebuah prasangka yang baik. Orang tersenyum itu berarti dia melihat sesuatu yang menenangkan. Dia melihat sesuatu yang menyenangkan. Lalu kita kembalikan, berarti ada sesuatu yang dia pandang pada kematiannya sampai dia tersenyum. Berarti kalau kita kembalikan kepada pembahasan kita, poin yang kelima, berarti malaikat maut itu memiliki wajah. Yang wajah itu betul-betul wajah yang membuat orang itu senang untuk melihatnya. Ya. Makanya kemudian disampaikan. Mari kita buka halaman 141. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Ibrahim pernah meminta malaikat maut memperlihatkan kepadanya bagaimana wajahnya ketika mencabut nyawanya orang yang beriman. Malaikat maut kemudian berkata, palingkan wajahmu dariku sebentar. Nabi Ibrahim memalingkan wajahnya. Dan sesudah itu, dia kembali melihat malaikat maut yang ditanya bagaimana wajahnya ketika mencabut nyawa orang yang beriman. Dia datang dalam wujud seorang pemuda yang tampan, berpakaian indah, beraroma harum, dan sangat menarik. Lalu kemudian Ibrahim berkata kepada malaikat maut, demi Allah ya, andaikan orang beriman tidak mendapatkan kegembiraan dari apa yang telah dia kerjakan dalam hidup, kecuali hanya melihatmu saja ketika mati, itu sudah cukup. Atau bisa bayangkan, perkataan Ibrahim ini memiliki banyak sekali makna yang kita bisa bedah. Nabi Ibrahim berkata, kalaulah manusia tidak mendapatkan balasan, kalaulah manusia itu tidak mendapatkan kegembiraan apapun dalam hidupnya, dalam ketaatannya, kecuali melihat wajahmu yang semenyenangkan ini, maka itu sudah cukup. Kalau kita lihat ya Bapak dan Ibu ya, wajah yang biasanya menyenangkan itu kalau dalam bahasa ini, biasanya orang-orang yang memiliki tipe sanguin. Orang yang memiliki tipe sanguin itu kan Masya Allah, wajahnya menyenangkan itu. Dilihat itu enak gitu, kelihatannya tidak pernah sedih berlebihan. Dan maaf ya, bukan hanya yang sanguin. Orang kalau ketawa itu kan nular. Pernah ngelihat sosial eksperimen, ada orang di kereta, dia ketawa. Akhirnya satu gerbong ketawa semuanya. Karena orang yang ketawa ini betul-betul ketawa, betul. Akhirnya yang lain ikut ketawa. Itu merupakan penjabaran secara logika akal, secara akli. Oh, ternyata bahwasanya kenapa malaikat maut itu ketika dia mencabut nyawa orang yang beriman itu dalam kondisi sebagus itu untuk memberikan ketenangan supaya dia tersenyum, supaya kemudian dia melihat bahwasanya dia akan mendatangi sesuatu yang dia tidak perlu khawatir. Alam itu akan didampingi sama malaikat maut ini. Nah, itu wajah yang pertama yang dimiliki malaikat maut. Lalu kemudian Ibrahim berkata kembali, sekarang perlihatkan wajahmu ketika kamu mencabut nyawanya orang kafir. Maka kemudian malaikat maut berkata, kamu nggak akan kuat. Tapi perlihatkanlah, kata Ibrahim mendesak kepada malaikat maut. Maka malaikat maut kemudian memperlihatkan wajahnya berkulit hitam, kedua kakinya di bumi, kepalanya di langit, rupanya buruk sekali. Kakinya di bumi, wajahnya di langit. Seburuk-buruk rupa yang pernah dilihat. Dan setiap dari rambutnya itu, ada rambutnya malaikat maut itu, setiap ujung dari ujung rambutnya itu, setiap helainya itu ada apinya. Sampai Ibrahim kemudian berkata, kalaulah balasan bagi orang kafir itu melihatmu dalam kondisi semacam ini sudah cukup menyakitkan bagi mereka. Padahal ini baru permulaan, belum melihat adab
di dalam kubur, belum melihat bagaimana dikumpulkan di padang mahsyar, belum melihat bagaimana kondisinya ketika berada di neraka. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya mengetahui malaikat maut itu ternyata memiliki dua wajah. Wajah yang dipakai bersilih berganti ketika mencabut nyawa. Mungkin kita ada yang agak menyaksikan. Kok bisa sih memiliki dua wajah? Loh, kenapa nggak bisa? Bisa banget itu. Analoginya gampang. Kalau kita sudah menyebutkan dalilnya, lalu kemudian masih tersirat agak gimana pertanyaan yang menggelayut di hati kita. Nah, kita datangkan penjelasan secara logika. Bukankah manusia itu memiliki dua penampakan di wajahnya? Manusia itu kan memiliki dua penampakan di wajahnya. Sadar atau tidak sadar. Wajah kita kalau baru mandi itu beda banget dengan wajah kita ketika berminyak. Jadi mandi pagi, mandi seger. Tuh keluar sumringah. Sumringah itu berseri-seri. Nanti dia keluar berjibaku dengan pekerjaan, berjibaku dengan jalan, gitu jam 11, jam setengah 1 itu. Itu wajahnya beda banget dengan waktu ketika dia pagi-pagi habis mandi. Bukankah banyak orang artis dulu ketika sebelum terkenal wajahnya begini. Ketika sudah terkenal wajahnya begini. Wajahnya tetap satu, tapi penampakannya itu seakan-akan ada dua. Dan itu mudah, dan itu kecil. Saya pernah mendapati gitu ya, Bapak dulu pernah mau naik kereta ya, Argolawu, mau ke Semarang atau ke Solo gitu. Qadarullah ketika pada saat itu kami berangkat jam 8 malam. Ketika jam 8 malam, Masya Allah, rapi semuanya. Qadarullah ternyata keretanya telat. Datangnya itu karena ada sebuah rel yang rusak gitu. Datangnya baru jam 2, baru datang itu keretanya, Masya Allah. Kereta datang jam 2. Wajah yang tadi rapi, dalam kondisi parlente, ketika jam 8 itu, ketika akan naik itu, ketika jam 8 mereka sudah ada di stasiun Gambir, itu beda banget dengan wajah mereka ketika mereka naiknya jam 2. Rambutnya sudah berantakan, bajunya sudah lusuh, beda banget. Padahal tetap orangnya sama, hanya dibedakan sekitar, mungkin sekitar hanya 4 jam, dibedakan hanya sekitar 6 jam. Itu sudah beda sekali. Disinilah kemudian kita mengetahui kalau itu bisa kita maklumi pada wajah manusia ternyata memiliki dua penampakan. Itu bisa kita maklumi pula ketika kita melihat malaikat maut. Jadi malaikat maut itu memiliki dua wajah, dua penampakan. Wajah yang dipakai untuk mencabut orang yang beriman dan wajah yang dipakai untuk mencabut orang-orang kafir. Ya. Makanya beruntunglah mereka yang dicabut oleh malaikat maut dalam kondisi dia senang melihat malaikat maut itu dan tenang ketika akan mendatangi alam kehidupan barzakh. Orang kalau sudah beriman, Pak, kalau sudah taat, tidak akan disia-siakan. Bahkan proses pindahnya dia ke alam barzakh pun yang itu sejatinya menegangkan. Maka ada sebuah ketenangan yang mereka rasakan ketika mereka melihat malaikat maut datang dalam wajah yang sangat rupawan. Makanya kita renungkan apa yang tadi dikatakan oleh Nabi Ibrahim kan. Nabi Ibrahim itu berkata, kalaulah orang mukmin tidak melihat kegembiraan kecuali ini, melihatmu dalam kondisi malaikat maut itu yang terbaik semacam ini, sudah cukup untuk mendapatkan kegembiraan walaupun itu hanya diwakili dengan melihat wajahmu yang menyenangkan. Nah, ini menunjukkan kepada kita. Inilah beberapa perkara yang menunjukkan tentang malaikat maut ini. Mungkin ada sebagian yang berkata gini, mungkin ada yang juga ada sebuah keterangan poin yang ke-6 itu malaikat maut itu nanti yang mencabut nyawanya siapa sih Ustaz? Maka sesungguhnya yang mencabut nyawanya malaikat maut itu dalam beberapa riwayat, kalau kita membaca tafsir At-Tabari, maka sesungguhnya ketika malaikat Israfil itu meniupkan sangkakala, itu sangkakalanya ada 2 kali. Sangkakala yang pertama menjadikan seluruh manusia dan seluruh makhluk itu mati. Maka masih ada makhluk-makhluk yang disisakan oleh Allah, yang dihidupkan oleh Allah. Siapa yang masih dihidupkan oleh Allah ketika alam semesta ini sudah rusak dengan tiupan sangkakala yang pertama? Kalau Imam Al-Tabari rahimahullahu ta'ala menyampaikan setidaknya ada 3 malaikat. Untuk menunjukkan 3 malaikat ini memiliki keistimewaan di sisi Allah.
malaikat Jibril, malaikat Israfil, dan malaikatul maut. Di antara 3 malaikat ini, semuanya nanti akan dimatikan oleh Allah. Yang tersisa wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tersisa itu wajahnya Allah. Siapa yang pertama kali diwafatkan? Yang pertama kali diwafatkan itu adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Yang tersisa 2, malaikat maut dan malaikat Jibril. Maka malaikat maut diperintahkan untuk mencabut nyawanya dia sendiri. Akhirnya malaikat maut mencabut nyawanya dia sendiri. Yang tersisa 1, malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril yang bergelar dengan Ruhul Amin disuruh dan diperintahkan oleh Allah untuk bersujud. Ketika dia bersujud, maka dicabut nyawanya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya. Dan ini menunjukkan kedudukan malaikat Jibril di sisi Allah selayaknya kedudukan Rasulullah di antara para nabi dan para rasul. Nah, itulah yang kemudian kita dapati dari malaikat maut. Kemudian kita buka halaman 152. Di sini Imam Qurtubi menerangkan pandangan mata saat dicabutnya ruh. Bahwasanya beliau menyebutkan, walaupun ini sudah kita sampaikan dalam beberapa pertemuan sebelumnya, bahwasanya ruh itu ketika manusia itu akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ruh itu ketika akan dicabut, maka sesungguhnya diikuti oleh pandangan mata. Ini menunjukkan kepada kita anggota tubuh yang paling setia dalam perpisahan ruh dengan jasad itu, di antara anggota fisiknya jasad itu yang paling setia dengan ruh itu mata. Nah, ini untuk membenarkan prasangka yang beredar di masyarakat selama ini, bahwasanya kalau ada orang ketika mati matanya terbuka, itu tanda su'ul khotimah. Masyarakat kan memiliki persepsi yang beredar di antara kita semacam itu, padahal ini salah. Sesungguhnya kalau ada orang meninggal dunia matanya terbuka, itu bukan tanda su'ul khotimah. Itu tanda bahwasanya dia mengikuti perjalanan ruh ketika dicabut oleh malaikat maut. Makanya kalau kita lihat rata-rata orang meninggal dunia itu kondisi matanya itu kalau boleh saya sederhanakan menurut hemat saya ada 3. Ada yang begini membuka. Ada yang sedikit membuka. Jadi seakan-akan dia ngintip itu. Ada yang nutup. Secara hemat saya lihat selama ini memang kayak gitu. Maka kemudian tanda terbukanya mata ketika meninggal dunia itu bukan tanda su'ul khotimah, itu tanda lumrah dari kewajaran mata ketika dia setia dengan ruh sebelum perpisahan dengan jasadnya. Nah, kalau kita dapetin ada keluarga kita yang matanya terbuka, gimana Ustaz? Nggak perlu bingung. Cukup bagi kita menutup kembali sembari kita mengucapkan Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'afuan. Kalau dia baru meninggal, ditutup bisa. Biasanya akan menjadi sulit, biasanya akan menjadi susah. Kalau sudah terlalu agak lama, ketika baru kita tutup, biasanya nggak bisa nutup, karena sudah menjadi kaku. Makanya kan disunahkan bagi kita, kalau orang itu baru meninggal dunia, sedih boleh, tapi tetap sedihnya itu harus memahami SOP yang harus dilakukan. Apa yang dilakukan kalau orang itu baru saja meninggal dunia, yaitu adalah mengambil barang-barang yang bukan asli dari jasadnya. Gigi diambil. Gigi diambil, cincin diambil, kalau dia memakai cincin. Dan beberapa hal yang bukan asli dari fisiknya itu dikeluarkan. Setelah itu, kemudian ditutup. Lalu kemudian kalau bisa perutnya itu dipencet-pencet pelan-pelan aja. Dan harus lembut. Kenapa lembut? Kan sudah meninggal dunia, Ustaz, nggak ngerasain apa-apa. Salah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna kasra admil mayyiti kakasri admil hayyi. Mematahkan tulang orang yang meninggal dunia sama dengan mematahkan tulangnya dia ketika masih hidup. Makanya harus lembut. Kenapa kita pencet-pencet perutnya? Supaya cepat keluar apa yang menjadi kotoran. Supaya ketika memandikan, kalau sudah kita pencet-pencet perutnya, pada saat sudah datang proses pemandian, maka dia tinggal didudukkan nanti langsung keluar, brol-brol kotorannya. Dan itu menjadikan lebih maksimal dia ketika akan dikafani, ketika maksimal dimandikan. Nah, itu yang menjadikan kita harus mengerti, ditinggalkan orang yang kita cintai sedih boleh,
tapi tetap harus paham dan harus sadar dengan SOP yang harus dijalankan. Yang sering dilupakan anak itu apa? Kalau orang tuanya meninggal nangis, akhirnya dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mata bapaknya atau mata ibunya terbuka, dia biarin karena dia tenggelam dulu dengan air mata. Dan akhirnya ketika sudah agak lama, ketika mau ditutup sudah nggak bisa. Nah ini yang kita harus pahami. Makanya penting bagi kita. Kesedihan ditinggalkan keluarga boleh. Tapi tetap harus sadar dengan protokol yang harus dikerjakan dan SOP yang harus dilakukan kepada orang yang meninggal dunia. Maka inilah yang kemudian kita dapati. Ya. Pada saat ketika kita dicabut nyawanya oleh Allah, ada sebagian orang yang mereka itu matanya terbuka. Itulah yang disampaikan oleh Imam Qurtubi, pandangan mata saat dicabut nyawa. Kemudian 154 suasana kehidupan di alam barzah. Nah, nanti insya Allah ini akan kita jelaskan pada pertemuan kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah memberkahi kita dan menghidupkan hati kita. Hati yang hidup adalah hati yang menjadikan seseorang selalu bergerak untuk menuju pada amal yang akan dibawa pada kematiannya. Saya serahkan kembali ke Pak Hadi. Kalau Ustaz. Maaf Ustaz, itu tadi terakhir halaman 154 atau 144? Yang terakhir yang akan kita bahas pekan depan. Ya. 154 untuk pekan depan. 154. Kita lebih detail menceritakan tentang malaikat maut. Ada satu bab yang tidak saya bahas, Pak Hadi, yaitu kenapa malaikat maut ditugasi mencabut nyawa. Ini tidak saya sampaikan karena memang penjelasan yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab ini tidak saya dapati pada keterangan-keterangan para ulama-ulama yang lainnya. Dan hadis-hadisnya serta riwayat-riwayatnya tidak dikenal di dalam riwayat-riwayatnya tidak dikenal di dalam beberapa riwayat-riwayat hadis. Makanya saya lompati. Kenapa malaikat maut ditugasi mencabut nyawa? Kalau jawaban sederhana kami, ya begitulah Allah. Allah Maha berkehendak terhadap apa yang Allah inginkan. Sudah cukup itu Allah yang sudah cukup jawaban itu. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Maaf Ustaz, apa Ustaz ininya? Subjudulnya itu pekan depan? Kenapa? Yang pekan depan itu? Yang pekan depan itu suasana kehidupan di alam barzah dan proses mempercepat penguburan jenazah. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah 1 jam ke belakang tadi kita sudah dibekali Ustadz dari kitab At-Tazkirah ini. Diawali tadi Ustadz bagaimana alasan-alasan kita tenang dengan kematian, ya, di mana kematian adalah pintu untuk menemui kasih kita, yaitu Allah, dan juga merupakan musim panen akan apa yang akan kita lakukan dalam ketaatan. Dan terakhir tadi Ustadz membahas detail tentang malaikat maut, baik dari segi nama, tentang kesibukan malaikat maut, tentang tunggal atau jamak, berapa kali malaikat maut mendatangi kita, dan yang terakhir wajahnya seperti apa. Nah itu tadi yang kita sudah bahas dari Ustadz. Baik, insya Allah kita lihat pertanyaan. Tampaknya pertanyaan ada satu nih Ustadz mengenai mohon bantuan agar disampaikan secara terima kasih bantuannya. Pertanyaannya terkait penyebutan bentuk mufrad dan plural dalam Al-Quran. Mengapa ayat-ayat Al-Quran merefer Allah dengan istilah dia, aku, dan kami? Bukankah ayat-ayat tersebut merupakan firman langsung dari Allah? Kenapa tidak hanya gunakan kata aku? Kata kami itu lita'dimishan, Bapak, untuk menunjukkan urusan besar orang yang melakukan itu dan sebagai bentuk penghalusan. Bukankah saya juga sering menyampaikan, adapun kami mengambil pendapat, itu kami itu saya. Kami itu untuk memperlembut, sebenarnya untuk memperlembut. Sebagian ahli tafsir berkata, kalau Allah menggunakan kata kami, berarti di situ ada unsur malaikat-malaikat yang juga
melakukan dan membantu. Tapi kalau kemudian dikatakan dia, berarti betul-betul Allah yang mengerjakan dari awal sampai akhir. Begitu kurang lebihnya. Baik, Ustaz. Yang kedua, setelah ruh dari langit ketujuh dikembalikan ke kubur, dan seterusnya setelah ditanya di alam kubur, roh disimpan di mana lagi? Dan katanya azabnya dikubur setiap saat, pagi dan petang, ruh ada di mana? Kita sudah membahas tentang masalah ruh atau belum, Pak Adi? Iya, udah tuh waktu itu. Ya. Iya, Jadi ruh mungkin. itu tatafawatil arwah bihasbi amalihim fid dunya. Ruh itu akan ditempatkan oleh Allah persis sesuai dengan tingkat amal perbuatan yang dia kerjakan di dunia. Ada ruh yang ditaruh di antara tembolok burung-burung hijau, ruhnya para syuhada. Ada ruh yang ditaruh di dalam temboloknya burung tapi yang bukan hijau, itu ruhnya para orang-orang salih. Ada ruh yang tergantung antara langit dan bumi, yaitu ruh mereka yang berhutang dan hutangnya belum dibayarkan sampai dia mati. Ada ruh yang ditaruh di dalam tanur. Tanur itu periuk besar, dipanaskan dengan api yang Allah lipat gandakan dari api di dunia. Itu bagi mereka ruhnya itu yang mereka itu berzina dan tidak bertobat sampai dia mati. Ada ruh yang menyakiti dirinya terus mengulang-ulang tapi tidak mati-mati. Itu ruhnya siapa? Ruhnya orang-orang yang mereka melakukan mati bunuh diri. Ada ruh yang ditaruh di dalam bumi, lalu dirapatkan itu bumi itu kemudian mencengkram dia dan mematahkan seluruh ruas tulangnya. Itu ruh orang-orang yang suka mengambil tanah yang bukan hartanya dan bukan kekuasaannya. Maka itu yang menjadikan kita paham, berarti ruh itu kedudukannya berbeda-beda sesuai dengan tingkat amal perbuatan yang dilakukan ketika di dunia. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, terima kasih. Itu aja Ustadz mungkin untuk pertemuan kali ini pertanyaannya. Mungkin kita bisa tutup Ustadz dengan doa penutup. Sekalian ada jamaah yang minta diulang doa yang tadi Ustadz lafalkan di awal untuk musibah tadi. Ya, baik. Supaya kita terhindar dari wabah corona itu, kita berdoanya begini. Allahumma inna na'udzubika minal judami wal barothi wal jununi wasayil asqami. Allahumma inna na'udzubika minal judami wal barothi wal jununi wasayil asqami. Kalau ada orang yang meninggal dunia karena COVID, maka doanya, atau orang yang meninggal karena musibah, penyakit, maka kalau kita mendapatkan berita itu, doanya alhamdulillahi mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah dari ujian yang engkau dapatkan dan aku disehatkan, tidak sebagaimana ujian yang engkau dapatkan, dan memberikan aku kebaikan di atas rata-rata yang lainnya. Kata Rasulullah, siapapun yang melihat satu musibah, ujian saudaranya, lalu dia mengucapkan doa ini, maka dia akan dijaga oleh Allah dari musibah yang dia lihat. Jadi kalau kita melihat nih, ada orang kena penyakit ini, ada orang kena misalkan COVID, kemudian kita berdoa, alhamdulillahi mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya. Jadi kalau ada orang melihat orang sedang diuji oleh Allah, lalu kita bertahmid, bersyukur kepada Allah, maka syukurnya kita menjadikan Allah memberikan perlindungan dari ujian apa yang kita lihat di hadapan kita. Ya, mungkin itu aja Ustadz. Baik para jamaah sekalian, insya Allah kita akan ketemu lagi insya Allah pekan depan dengan di sesi ke-21 ya. Jazakallah khair Ustadz. Terima kasih banyak atas materinya yang disampaikan. Sama-sama. Terima kasih semua para jamaah yang sudah hadir. Kita tutup sama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Jazakallah khair Ustaz. Buat semua yang lainnya. Baik. Makasih banyak Mbak Hijang, Om Eki.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.